Senin 23 Maret tahun 2026 bertepatan dengan hari ketiga Lebaran. Hari ini aku mau buat series baru namanya How Are You. Ini untuk yang privat aja ya, nggak buat yang lain. Jadi di series ini aku bakal menceritain apa adanya tentang diriku sendiri, tentang perasaanku saat ini, daripada aku meruminasi dan merecall kembali tentang masa lalu itu. Biasanya aku tertata pikirannya kayak gitu. Kalau misalnya sekarang ya mungkin aku jauh lebih plong aja gitu. Nah, aku ini ngerasa kalau Lebaran ini kayak kurang bermakna ya. Bukan dalam arti apa ya, aku ngerasa kalau Lebaran ini emang agak beda daripada tahun-tahun sebelumnya. Emang makin lama makin buruk. Menurutku bukan karena aku semakin dewasa atau enggak. Buktinya kayak misalnya Ade Elsa atau yang story-story yang lainnya itu masih ngerasa maksudnya masih tenang-tenang aja gitu loh. Nggak ada ke eksistensial life crisis kayak aku sendiri gitu. Kalau aku pas waktu bodoh ngerasa depresi, ngerasa gak nyaman sama diri sendiri, tenang hatinya itu gak ridho, panas hatinya, nggak tahu kenapa, kepalanya pusing, panic attack, anxiety-nya tinggi. Itu masalah-masalah yang gak bisa aku kontrol sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi. Ditambah lagi aku kemarin juga itu sama Mariam, aku kok koyo ngerasa salah gitu ya. Aku takut kalau terahku ini bisa bubar. Ya itu sih agak rasa-rasa takut. Mungkin ini aku juga banyak rasa-rasa takut. Ini aku sambil nulis ya. Jadi ya aku ya sering banyak mikir tentang rasa takut ini. Jadi di benak pikiranku, ya gimana ya, soalnya udah lama banget ya aku ngalamin ini juga, rasa takut. Dan beberapa ada yang waktu itu aku juga ketemu sama Mas Lutfi, bukan ketemu sih, kayak bisa lagi bikin video tentang bukan bikin video, lagi nyanyi sambung. Nah habis itu tak skip gitu loh. Habis itu aku ngerasa waduh, aku gak kasihan gitu ya, nggak enak ya, daripada ini kayaknya nggak kerekam deh. Oh kerekam ya, kerekam kok ada audionya. Kalau nggak kerekam sih parah sih, aku soalnya malas ngedit deh. Tapi ya udah cek suaranya kayak gini kok udah kok. Terus ngerasa salah nyekip kayak gitu, ngerasa makin lama aku kok makin nggak dihargai sama mereka ini. Aku tuh juga bingung ya, apakah ini semuanya salahku atau apakah ini sebenarnya adalah ya apa ya, kodarnya aja ya. Aku juga bingung. Dari sini aku juga bilang kodarnya, aku juga bingung ya kalau ngomong kodar. Soalnya aku juga dibilang berjuang maksimal, akhirnya depresi, berhenti, akhirnya nggak maksimal lagi, mau berjuang maksimal lagi, gagal lagi, jatuh lagi, gagal bangkit. Emang menangani orang-orang kayak gini tuh agak susah karena sistem optimisme di dalam dirinya itu masih agak bingung gitu loh. Dan juga di fase umurku saat ini aku juga merasa kalau aku tuh masih banyak banget labilnya. Aku masih merasa kalau aku ketika waktu dapat informasi baru, kayak misalnya contoh ini, ada Euro Truck Simulator, tiba-tiba pengen beli. Kenapa kok pengen beli? Karena ada map klatennya. Terus habis itu ada juga kayak ada game apa ya, pengen beli gitu-gitu, apa ya, aku pengen beli selain Overcooked, Euro Truck Simulator itu ada juga game apa, aku lupa. Aku langsung pengen beli waktu itu. Jadi ya banyak banget daripada aku ngabisin uang itu. Aku pengen beli Mac mini pakai buat laptop editing PC. Aku juga nggak tahu juga kebutuhannya apa, tapi yang jelas aku mau beli aja gitu kan. Aneh sebenarnya, impulsif gitu loh. Aku tiap kali ada sesuatu hal yang menarik, impulsif aku datang. Ada wakul yang jualan
restoran, aku juga pengen bantu jualan mereka dengan cara belajar bisnis. Di lain itu aku juga punya banyak pinat gitu loh, pengen nanya ini, pengen nanya ini. Mungkin ya karena trauma-trauma aku di masa lalu, mungkin karena diriku ini emang sulit dikekang terus, saking banyak dikekangnya aku sampai lupa apa yang aku inginkan dari diri sendiri, menjadi freedom, menjadi diriku sendiri, menjadi Brahma seutuhnya, lepas dari apapun itu, dari semua orang. Itu agak susah karena ya emang memerlukan proses yang sangat panjang. Aku juga buat video ini untuk memahami diriku sendiri, untuk memahami kalau aku ada punya kesalahan, aku ada sesuatu hal yang mengganjal. Gak cuman aku mau berpikir tidak menceritakannya out loud ke depan. Aku menurutku ngerasa kalau kayak gini produktif walaupun tidak menghasilkan dan tidak itu berprogres menurutku kayak gini. Jadi ya emang ditungguin ini. Nah beberapa waktu ini aku juga what happened to me, how are you, ini yang pertanyaannya yang tadi jadi caption videonya. I'm not fine. Aku depresi. Aku mengurung diri selama 2 minggu kalau nggak salah ya, nggak kuliah, nggak datang ke kampus, ngerasa overwhelmed. Ya banyak overwhelmnya ya karena kampus. Aku juga udah malas-malesan juga. Jadi ya aku tuh udah malas banget kayak gitu. Di satu sisi juga orang tua aku juga, ya aku memerlukan perhatian orang tua, tapi caranya miskomunikasi sebenarnya. Dan juga aku udah dapat sebenarnya perhatian orang tua. Ya, ini permasalahan miskomunikasi. Akhirnya aku juga udah sebelumnya nggak minum obat, akhirnya minum obat lagi. Akhirnya aku mulai membaik. Nah, yang jadi permasalahannya adalah tugas-tugasku yang aku tinggalkan. Menjadi tanggung jawabku ini akhirnya agak susah untuk ku teruskan. Jadi ya gimana ya, aku tuh sulit buat lanjutin lagi. Apalagi kan kemarin kan juga udah melakukan hal yang sama, udah kayak gitu kok kayak gitu lagi. Jadi kayak ngerasa berat banget di pikiranku. Ini tuh udah nge-freeze, udah panic attack. Aku juga ngerasa nggak ini juga rasanya cuman pengen mati aja gitu ya, tapi ya ini aku secara jujur eksplisit gitu aja. Ini kayaknya rekamanku habis, nanti aku bakal lanjut di rekaman ini. Cut dulu ya bentar ya. Oh ya, dan jangan lupa ini di pagi hari di Rawon, Jombor, Klaten, emang indah banget melihat sunrise di sini. Jadi ya emang syahdu banget. Wah gila, bagus banget tuh. Oke, tapi nggak kelihatan sih dari sini. Itu aku mau lanjut cerita tentang kemirisan tentang Lebaran beberapa waktu ini, dan juga yang menjadi norma-norma baru. Lebaran ini kita lebih sebenarnya tujuannya apa kita lebaran? Aku juga nggak tahu tujuan kita apa untuk lebaran. Kalau kita maaf-maafan, kalau kita ketemuan sama keluarga deket ya sering. Kalau kita silaturahmi, maksudnya gimana silaturahmi? Silaturahmi aku nggak tahu artinya ya. Intinya kalau misalnya maaf-maafan, terus kita maaf-maafan, tapi kok ketika kita maaf-maafan kok cuman sebatas formalitas saja, mohon maaf lahir batin, apa sebenarnya esensinya kalau kita kayak gitu? Apakah zaman Nabi cuman hanya seperti itu aja? Kenapa enggak mohon maaf, aku punya salah ini, mohon dimaafkan, itu jauh lebih enak. Kemarin sama si ini Naura, aku minta maaf kalau aku menyinggung dia, aku minta maaf kalau aku nyinggung dia, ngerasa wah diterima nggak ya minta maafnya gitu. Tapi intinya aku udah minta maaf, kalau dia nerima nggak itu terserah dia, karena aku hanya ingin mengajukan permintaan maaf gitu. Aku merasa tersinggung sama kontennya, akhirnya aku minta maaf. Oke, di situ jadi titik. Nah, ada juga akhirnya aku menemukan logika ini di jalan. Akhirnya kita dari awalnya niatnya mau ini malah bergeser
mau senang-senang sama keluarga, mau menunjukkan seberapa ego kita, mau menunjukkan kalau kita tuh lebih mampu daripada saudara-saudara yang lain. Dengan cara apa? Menunjukkan finansial, mungkin menunjukkan kemampuan dan bakat, mungkin itu bisa kelihatan. Ya ini terakhir-terakhir ini, baru-baru ini aku ngerasa aku tuh karena jatuh bangkit gak ada yang benar-benar optimis sama aku. Ada yang mungkin ya beberapa yang optimis, yang jatuh bangkit, akhirnya ya mereka peduli nggak peduli, fluktuatif. Yang dulunya selalu peduli sama aku, akhirnya peduli nggak peduli gitu loh. Aku juga bingung sebenarnya. Lalu aku meminta ke siapa? Aku minta bantuan ke siapa kalau nggak ke keluarga? Aku mau membahas satu konsep ini, satu konsep tentang satu manusia, satu sosok yang bisa berdiri, bangun dari kakinya sendiri, tidak perlu bantuan orang tua, tidak perlu bantuan temennya, tidak perlu bantuan dari semua orang. Dia itu bisa berdiri sendiri, dia itu bisa bangkit sendiri. Ini buat aku jadi menarik, karena kita ini sebagai manusia tuh tuntutannya itu tuh dituntut untuk hidup bersama. Nah, kalau manusia ini sendiri itu akan berbahaya. Dan juga orang-orang seperti aku ini memang dilahirkan untuk berbeda, dan ketika aku ini dilahirkan berbeda, artinya emang ini makin lama gapnya akan makin jauh. Kalau nggak yang berusaha memahami diriku sendiri, siapa lagi gitu loh. Kalau gapnya semakin jauh, jadi nggak enak. Aku juga itu sih. Akhirnya aku merenungkan kayak gini juga. Sama kayak halnya Mr. Beast pergi ke Stranded Island. Kenapa kok dilakukan berkali-kali? Dulu udah pernah, ini sekarang pernah. Sekarang bikin perahu boat gitu. Beda videonya ini agak ya menurutku nggak menarik sih videonya, ya biasa aja. Soalnya dulu Mr. Beast udah pernah ngelakuin itu. Ya buat apa ngelakuin lagi gitu. Dia bikin kayak gini, akhirnya dia sadar kalau di hidupnya si Jimmy ini tuh memerlukan challenge hidup daripada tidur nyaman di tempat tidurnya. Ini sebenarnya keluar konteks, tapi yang jelas gini, konsepnya yang pengen tak pahamin ini emang kita nggak ada kebutuhan buat survive di alam kayak gitu ya, karena kita udah berada di hidup zaman modern. Tapi si Jimmy ini tetap melakukan itu karena Jimmy itu ngerasa suka kalau kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada beneran kejadian, dia bisa survive, bisa bangkit. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak aku udah ditinggalkan di situasi yang begitu sulit, ditinggalkan sendiri, apakah siap? Kan enggak. Oleh karena itu, kita tuh perlu mempersiapkan satu persatu agar bisa bangun dan berdiri di diri sendiri setiap harinya. Seperti Marcus Aurelius, setiap hari bangun dengan niatan berpikir bagaimana keselarasan alam berkesinambungan satu sama lain, bagaimana alam itu berhubungan, bagaimana burung-burung berkicau itu di pagi hari membangunkan banyak hewan-hewan di lingkungannya, semut sudah bangun pagi untuk bekerja, ayam yang sudah berkokok di pagi hari. Itu buat aku mikir, apa ya tadi konteksnya ya, mungkin aku agak ngelantur ya. Ini emang konsepnya aku juga nggak tahu mau ngomong apa. Jadi how are you? Aku mau mengeluarkan isi pikiranku sendiri. Ya itulah intinya. Tadi aku nah itu akhirnya Marcus Aurelius bisa membangunkan dirinya sendiri di berbagai macam kondisi. Perang pun, mau kondisi krisis ekonomi dunianya, dia bisa melakukan itu. Ini buat aku jadi inspirasi gitu sih. Kalau aku mikir buat diriku sendiri, kayak keren aja gitu.
bisa provide diriku sendiri. Aku mau memikirkan sesuatu tapi aku ingat-ingat dulu ya. Nah aku mau membahas satu topik lagi tentang diriku sendiri, buat diriku sendiri juga, tentang ini, keinginanku itu sebenarnya apa. Aku mau jabarin satu persatu. Aku suka menggambar, aku suka buat video, aku suka membaca, aku suka menulis, aku suka main game, film, aku suka film series, main game, dan juga apalagi ya, aku suka fotografi, aku suka mendirect film. Aku pengen gitu, ada rasa-rasa sutradaranya. Aku ngerasa belum punya feelingnya sih, tapi aku pengen bukan nyanyi sih, kalau nyanyi nggak terlalu. Aku pengen gitar atau bermain alat musik lain. Aku pengen, di dunia ini tuh banyak yang bisa aku lakukan. Aku ngerasa kalau masa muda aku ini tuh bakal aku habiskan untuk hal-hal yang ingin aku lakukan, bukan apa yang harus dikekang sama orang tuaku, apa yang diekspektasikan sama orang tuaku. Aku ngerasa kalau udah kayak gitu, aku tuh udah capek ngikutin sama mereka. Tata caranya gimana? Financial freedom, bukan financial freedom, maaf. Memiliki kemandirian dalam finansial gitu, yang agak sulit dicarinya. Karena apa? Kalau misalnya kita sudah memiliki kemandirian secara finansial, kita pasti bisa lebih dianggap orang tua lebih dewasa, karena kita sudah bisa mengurusi diri kita sendiri. Aku sudah bisa mengurusi diri aku sendiri. Akhirnya orang tua tuh juga nggak terlalu peduli kalau misalnya kita mau ngapain, karena hobi yang kita lakukan itu berdasarkan dari uangku sendiri. Nah, dari sini aku mau all out ke YouTube. Nah, ini aku juga agak bingung juga. Pikiranku agak semelintir ya sekarang ya. Aku mau YouTube, mau jadi MT, mau jadi petugas haji, ya kan? Nah, itu kan pusing kalau udah petugas haji, nanti pas waktu mau S2, kampung Inggris itu jangan lupa ya. Mau ke magang kejaksaan, magang rumah Om Tuli, magang Janu. Kira-kira berapa waktu yang aku punya? Sebenarnya bukan itu permasalahannya. Cuman bagaimana kita tuh bisa menyalakan api ini agar bisa terus menyala terus-menerus. Itu kan permasalahannya. Aku tuh sulit banget menyulut api ini agar bisa nyala terus-menerus. Bingung dah caranya gimana, aku juga bingung. Ini bangun tidur, bangun berangkat tidur. Ini. Jadi ya kayak gitu. Oke, intermezzo sedikit. Tadi aku habis ada ibu-ibu lagi bersih-bersih. Ini masih depanku sih sebenarnya, masih bersih-bersih sampah, tapi tak kasih uang 20.000 ya, biar seneng aja sih aku kalau lihat orang kayak gitu, seneng daripada, dan kelihatan baik juga. Aku juga berpikir kalau misalnya aku ngasih ini, apakah aku lajang, apakah aku gak sopan, apakah aku sombong, apakah aku jauh berada lebih di atasnya, dan apakah aku bisa berpikir sampai ke negatif yang paling negatif sekali. Apakah aku ini tuh orang arogan, lebih memiliki daripada orang lain, sehingga aku mengasih uang ke itu dengan merendahkan. Aku bingung di situ. Konsepnya kayak gimana, tata logikanya gimana, etik. Mungkin kajiannya aku perlu mempelajari tentang etika, tetapi bukan etika tata krama seperti biasa, tetapi tentang filsafat etika. Aku nggak tahu gitu maksudnya gimana. Oke, tadi lanjut lagi ke topik, aku lupa juga topiknya apa. Sebentar ya. Bikin video, aku juga tertarik mau bikin selasar, tempat buku diskusi atau apapun itu. Aku pengen punya adik tingkat teman-teman diskusi. Aku pengen membangun komunitas, aku pengen membangun tempat belajar literasi, aku pengen bangun, sebenarnya aku pengen itu. Dan aku punya kunci sebenarnya paling cepat daripada yang lain, daripada kita baca buku lama. Apa coba? Diskusi sama AI. Dengan cara apa? Diskusi dengan itu,
Google LLM. Gokil gak tuh diskusi sama Google LLM, kita jadi podcast bareng-bareng. I think that I feel better sekarang daripada sebelumnya. Apakah terjernihkan, terluruskan pikirannya? I think so. Jadi ya mungkin bagi siapapun yang ada di situ, terima kasih dan peace.